Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Effendi, dipanggil Pak Pepen. Jadi sehari-hari dipanggil Pak Pepen. Saya lahir di Cianjur, besar di Cilegon, dan merantau di Kalimantan. Umur saya sekarang kisar 50 tahun. Jadi pertama kali saya berangkatnya dari majelis sebetulnya. Dari majelis dulu kami adalah bagaimana menggerakkan ekonomi umat. Nah, tahun 2017 lahirnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Kebetulan orang tua angkat saya ditarik di kebudayaan. Nah, salah satunya adalah lahirlah 10 objek pemajuan kebudayaan. Nah, dari situ kami melihat bahwa kebudayaan ini berpotensi dan kekuatan super power kalau boleh disebut untuk menggerakkan ekonomi dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Nah, dari situlah kami bergerak melalui kebudayaan. Nah, yang pertama kali kami melihatnya mulai dari permainan tradisional. Pada saat itu bagaimana metodenya adalah itu kami dengan slogan gasing jadi beras. Nah, dari situ kami bergerak mulai menggali, belajar ke kampung-kampung yang ada di Kutai. Nah, salah satunya dengan cara kami festival kampung. Nah, kami menggali dari situ pertama permainan-permainan rakyat mereka, terus kedua adalah hasil-hasil alam ataupun ilmu-ilmu, misalnya pengobatan, ilmu-ilmu teknologinya, bagaimana mereka menggarap lahan, sampai dengan alat-alat alat petukangan mereka ataupun alat-alat untuk alat-alat pertanian. Jadi permainan tradisional ini ya kami yang mulai dari permainan tradisional ya namanya gasing menjadi beras. Nah, akhirnya kami mendirikanlah sebuah komunitas namanya Rumah Budaya Kutai. Jadi Rumah Budaya Kutai ini adalah kumpulan komunitas. Jadi teman-teman yang bergerak itu ada dari seniman, ada juga dari petani, ada juga dari peternak, ada juga dari pengusaha. Nah, coba anak-anak muda kita coba gabungkan, coba kita kolaborasi untuk membuat suatu nilai-nilai kebudayaan ini menjadi bergerak ataupun menjadikan suatu kegiatan yang landasannya adalah dari kebudayaan tadi, 10 objek pemajuan kebudayaan. Nah, RBK sendiri itu mempunyai program, itu adalah landasan program kegiatan kita adalah 10 objek pemajuan kebudayaan, ditambah 17 industri kreatif, ditambah 3 lagi. Tambah 3 lagi adalah satu, pertama sosial, religi dengan agro. Religi ini juga kita kita gabungkan karena dasar fondasinya ada di religi. Jadi kita juga lintas agama segala macam, kita komunitas misalnya kayak di gereja ataupun pemuda-pemuda gereja juga aktif gitu loh. Kita juga membantu mereka untuk membuat suatu kegiatan yang kira-kira menjadikan nilai-nilai sebuah budaya yang luhur. Untuk sarana menyebarluaskan tentang kebudayaan ini melalui permainan tradisional. Melestarikan permainan tradisional ya semenjak 2017. Jadi kita mulai dari situ, kita gali, kita kembangkan lagi, kita mencari informasi permainan-permainan yang ada di kampung-kampung ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengolah permainan-permainan yang ada di Tanah Kutai ini. Pertama, nawa itu tadi, bagaimana bisa menggerakkan ekonomi. Bagaimana bisa menggerakkan ekonomi, mulai itu
Nah, terus kita melihat juga adanya ketimpangan bagaimana edukasi untuk anak-anak. Nah, saya melihat dengan adanya permainan tradisional ini bisa memotivasi ataupun dapat edukasinya. Yang paling termudah itu adalah adik-adik belajar ngomong, belajar bertanya, belajar mempresentasikan dari sebuah permainan. Nah, baru akhirnya bisa menikmati dari sebuah permainan itu apa sih nilai-nilai luhur yang misalnya didapatkan. Misalnya contohnya gasing. Gasing itu kan kalau orang cuma sekedar dilempar, lantas. Padahal di situ ada tahapannya, ada SOP-nya, ada standar operasionalnya. Bagaimana sih bisa itu? Nah, misalnya kita gerakan tangan, terus memutarnya, itu nggak bisa buru-buru langsung gitu, nggak. Nah, terus sampai ke teknik melemparnya. Sampai teknik melemparnya pun juga ada tekniknya. Nah, di situ butuh ketenangan. Berarti di situ mendidik kita mental mental kita untuk membuat suatu menjalankan suatu permainan. Nah, akhirnya di situ kadang-kadang kita tanpa sadar ada nilai dari sebuah kayu itu ternyata kadang-kadang energi positifnya kita dapat dari sebuah kayu gitu. Nah, jadi itulah makanya kenapa kita juga melihatnya ada nilai-nilai yang edukasi yang sangat luar biasa. Yang paling berkesan itu ada anak-anak yang disabilitas, dia sudah 8 tahun lebih dia berusaha berobat, sudah habis 10, ya mungkin mendekati ratusan juta. Nah, itu eh, hari itu dia main gitu. Mainnya sederhana, cuma lari balok, nyusun-nyusun balok. Dari situ, ya 1 jam kemudian dia sudah bisa interaksi dengan yang lainnya. Karena selama ini anak itu nggak bisa berinteraksi dengan yang lain. Karena dengan permainan syariat itu, dengan sebuah permainan, anak disabilitas itu bisa. Dan orang tuanya sangat terharu. Sebuah permainan ini ternyata luas. Jadi anak-anak bisa ngomong, akhirnya bisa berani bersapa kepada orang yang lebih tua. Makanya ayo kita bergerak.